Halo pendengar semua, ketemu sama kita lagi nih. Kali ini saya dan teman-teman bakalan membahas, berdiskusi gitu ya, tentang isu yang sekarang tuh lagi happening lah di masyarakat gitu. Dan apa namanya, bikin masyarakat kita tuh geleng-geleng kepala juga gitu ya. Itu tentang penegakan hukum yang tidak adil gitu. Nah, ya, kita pernah dengar slogan tajam hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu ya. Nah, kira-kira bakalan kayak gimana nih kita ngebahas ke depannya. Oke, eh, saya udah ditemanin sama narasumber, 6 narasumber yang hebat banget hari ini. Yang pertama ada Mas Agni Noval. Halo Mas. Halo Mbak, halo juga Mas Aska rekan ya semua. ini ya. Nah, Ya, nah, saya ya, Aska. oke. Terus ada, oh ada dua Mas Ahmad nih. Ada Mas Ahmad Afandi. Halo. Halo Mbak Tia. Hai, ya, sama satu lagi Mas Ahmad Wahyu ya. Halo Mbak Tia. Oke, kemudian ada Mas Adril Aldo nih. Mas Aldo, halo. Halo Mbak, Oke, aman ya, kedengeran ya Mas ya. Oke, kemudian ada aman. Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Halo Mbak Tia, Ya, aman ya. Oke, aman-aman. terakhir nih ada Mas Adit nih. Halo Mas Adit. Oh, Ya, halo, halo, halo Mbak Tia. nah, udah siap nih ya kayaknya. Iya, Nah, oke, mungkin langsung aja ya kita ngebahas soal penegakan hukum yang dalam tanda kutip nggak adil gitu ya teman-teman ya. Tapi mungkin di awal yang kita mulai dengan sebenarnya penegakan hukum tuh apa sih gitu. Terus kenapa kemudian muncul ada kesan hukum kita itu nggak adil gitu. Padahal kita sendiri kan tahu ini kita tuh selalu ngomong Indonesia tuh negara hukum gitu ya. Kira-kira eh, apa nih pendapat teman-teman? Oke Mbak, izin. Boleh menanggapi? Oke, ya Ya, Mas kalau Wahyu menurut silakan. saya ini penegakan hukum idealnya itu memastikan semua orang termasuk masyarakat itu harus diperlakukan sama di depan hukum. Tapi ya pada Hmm. kenyataannya saat ini ya banyak ketimpangan gitu kan. Kadang pelanggaran Iya, yang kecil itu langsung ditindak. Tapi yang besar ya, tahulah yang besar itu bagaimana, malah prosesnya lambat, bahkan mungkin ya menghilang kayak ditelan bumi gitu. Mungkin iya, begitu, iya, Mbak. iya. Bener banget. Nah, itu dia makanya sering tuh muncul bahasa hukum tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau orang kecil yang melakukan kesalahan gitu, itu langsung ditindak tegas sama aparat penegak hukum. Tapi giliran Mm-mm. kayak orang besar, pejabat, itu malah kesannya seperti apa ya, ditoleransi, bahkan kadang kasusnya itu tiba-tiba hilang. Bahkan padahal kejahatan yang dilakukan itu lebih besar yang dilakukan oleh para pejabat dan orang besar, tapi hukumnya malah biasanya sangat-sangat ringan seperti itu. Iya, bener banget ya Mas itu. Udah sering banget kita lihat di berita ya. Jadi kita tuh kayak kehilangan kepercayaan juga gitu ya sama penegak hukum kita kok malah kayaknya yang berat-berat nih kayak nggak ditindak gitu ya. Terus kalau kira-kira apa lagi ya contoh nyatanya, contoh jelas yang pernah terjadi gitu di kasus yang pernah ada gitu yang pernah kita lihat di berita. Ya, izin Mbak, mungkin saya mau coba Oke, jelaskan. memberikan salah satu contoh nyatanya ya Mbak. Mungkin Mm-mm. rekan-rekan juga pernah lihat di mungkin di berita atau media sosial lainnya kasus-kasus yang sebetulnya kasus pencurian yang kecil. Misalnya seperti ada seorang nenek yang dia dianggap mencuri kayu demi eh, kebutuhannya memasak, tapi langsung Mm. dimasukkan perkara gitu ke pengadilan dan akhirnya divonis jadi bersalah. Nah, itu mungkin Mm. contoh kecilnya saja di masyarakat kita yang masyarakat kecil yang terdampak. Namun seperti yang kita tahu juga kasus-kasus korupsi yang mungkin jumlahnya tidak sedikit, bisa 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 sampai bermiliaran atau triliunan itu malah bisa bertahun-tahun proses pengadilannya, apalagi Tahu-tahu hilang gitu eh, kadang. per- betul, apalagi perkaranya sampai eh, dianggap selesainya
dengan birokrasi yang cukup lama, akhirnya Mm-mm. hal tersebut yang mungkin bisa membuat masyarakat menjadi mempertanyakan kenapa sih hukum di negara kita ini seperti ini? Kesannya tidak ada penyamarataan keadilan terkait dengan hukum yang diberikan seperti itu. Makanya mungkin muncullah ada istilah tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan ini membuat masyarakat itu cukup hilanglah kepercayaannya kepada negara eh, dan juga lebih memilih eh, gimana sih cara mencari solusi yang baik gitu sebagai warga negara seperti itu. Saya Benar-benar. izin menanggapi Mas Aska, Mbak Tia. Oke, Kalau silakan Mbak Dinda. di sisi saya, aparatnya juga pasti ada tantangan ya, kayak eh, ada bukti yang Mm-mm. dipalsuin, tekanan dari politik, saksi bohong. Ya. Terus kalau udah kayak gitu, bukan berarti hukum itu bisa milih sama orang yang kecil. Jadi sistem Mm-mm. kita juga harus diperbaikin tentunya. Benar banget tuh. Mas Adit nih kayaknya mau ngomong nih, belum dibuka mic-nya. Gimana Mas Adit? Oke, jelas. Oke, oke, Izin ini ya, udah izin kedengeran. menambahkan pendapat dari Mas Aska dan Mbak Dinda. Ya Mas. Jadi di lapangan itu kadang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa masih terdapat oknum-oknum tertentu yang terlibat langsung dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum, misalkan eh, tidak melakukan SOP, melanggar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, atau Mm. kadang main terobos hukum lah sendiri gitu kan. Nah, dan keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk pelanggaran ini itu sangat berdampak negatif terhadap citra institusi kepolisian di mata masyarakat karena mencederai kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Apabila pelanggaran semacam itu benar terjadi, maka diperlukannya ada tindakan tegas kan berupa sanksi yang jelas dan proporsional serta eh, apa sanksi yang tegas itu sebagai bentuk akuntabilitas serta pembelajaran agar kejadian-kejadian yang terjadi ini tidak terulang kembali. Terus lebih dari itu, diperlukan juga sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Tidak hanya dari internal lembaga kepolisian sendiri juga, tapi melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial ya. Mm. Dengan demikian, jalannya proses penegakan hukum dapat terus berada di jalur yang benar dan integritas serta profesionalisme aparat itu dapat tetap terjaga demi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Benar-benar Nah, banget. jadi saya setuju banget ya yang dibilang oleh Mas Adit itu. Tapi kalau kita lihat-lihat tuh, kayaknya permasalahannya tuh bukan cuman soal oknum saja sih, kalau menurut saya. Ini udah masuknya tuh ke permasalahan struktural gitu. Jadi yang kita benahi itu bukan hanya oknum-oknumnya saja, tapi ya itu dari atas sampai bawah kita harus benahi. Nah, mulai dari mana? Ya misalnya pada tahap rekrutmen para aparat penegak hukum itu harus dibuat em, lebih ketat lagi. Artinya biar orang-orang yang nanti akan menduduki jabatan aparat penegak penegak hukum adalah benar-benar orang yang mereka kompeten dan memiliki akhlak yang jujur dalam melakukan penegakan hukum. Kemudian semua prosesnya juga kita harus lakukan dalam bentuk yang transparan agar masyarakat bisa mengawal segala proses hukum yang berjalan. Dengan demikian, maka akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum bisa meningkat kembali. Iya, benar banget. Tuh karena udah apa ya, mengakar banget sebenarnya ya masalah ini kalau kita udah ngomong sampai ke strukturalnya yang harus harus dibenahin gitu ya. Nah, dan kondisi seperti ini itu kan otomatis eh, mempengaruhi atau berdampak banget ya buat 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 masyarakat gitu ya. Nah, eh, adanya kasus-kasus seperti ini, apalagi kita bisa saat ini kan selalu bisa akses di media sosial juga ya, itu ternyata apa namanya ketidakadilan hukum kita tuh terjadinya tuh di mana-mana gitu.
Nah, ketidakadilan ini ya yang pastinya dirasakan oleh masyarakat ya. Kira-kira tuh menurut teman-teman buat masyarakat sendiri itu yang paling real gitu ya, yang terasa tuh dampaknya itu apa buat masyarakat? Ya, izin menanggapi Mbak, Mbak Tia. Oke, Ya jelas Roman. jelas sekali Mbak ya kalau misalnya penegakan hukum di kita itu masih terasa tidak adil, ya jelas dengan hukum yang tidak adil itu ya membuat masyarakat pasti kecewa. Kemudian orang jadi malas untuk mentaati aturan karena merasa percuma gitu Hmm. Mbak. Cuma ada hukum tapi tidak ditegakkan gitu. Seperti contoh yang kita dapati, ya contoh hal kecil lah. Misalnya kita lagi berkendara, ya masih banyak orang yang tidak pakai helm, yang Hmm. kadang juga motornya nggak ada spion. Bahkan tidak jarang kita temui ketika ada tindakan kriminal, misalnya ada maling ayam atau apa, misalnya eh, masyarakat tuh masih nekat gitu main hakim sendiri, seolah mereka tidak percaya terhadap penegakan hukum yang ada. Mungkin itu. Hmm. Ya, ya, ya. Wah, itu sih bahaya banget ya, Mas. Hmm. Itu kalau kepercayaan Iya. masyarakat ke hukum hilang tuh, negara ini mau dibawa kemana coba ya? Hmm. Bakal bakal berantakan sih negara ini sih. Kalau Ya, misal jadi kayak itu, iya, terjadi gitu ya. Ini kayak efeknya tuh domino gitu ya. Selalu pokoknya udah nggak percaya, kemudian mereka main hakim sendiri dan akan terus muter seperti itu gitu ya. Dan ini betul udah Mbak, betul. udah terjadinya tuh udah sangat lama gitu ya, sampai sampai sudah terstruktur itu tadi kayak kata Mas Aldo ya. Nah, kondisi seperti ini tuh kira-kira apa sih ya yang kita bisa lakukan buat buat menyikapi ini gitu. Ya, kita sebagai masyarakat tuh sebenarnya punya Mbak kuasa untuk kita melawan ketidakadilan hukum ini Mbak. Hmm. Kita harus mempunyai keberanian dan juga pikiran yang kritis. Jadi ketika kita misalnya melihat praktek ketidakadilan, kita harus berani Mbak, kita laporkan itu kepada pihak berwajib. Kemudian kita juga bisa dengan melakukan dukungan terhadap uh, reformasi hukum dan juga yang paling penting itu jangan diam Mbak. Kalau kita memilih diam maka penyelewengan ini akan terus terjadi. Jadi kita harus berani dan juga kritis dalam melihat praktek-praktek yang salah ini. Hmm. Iya, saya sangat setuju sih Mbak sama Mas Aldo. Betul, kita sebagai masyarakat juga perlu kritis untuk bisa melaporkan hal-hal yang kita anggap sudah tidak sesuai dengan norma yang ada atau hukum yang ada. Selain kita lagi sebagai masyarakat, ada peran lain juga mungkin di bidang media. Apalagi kan sekarang rekan-rekan sendiri juga sudah tahu kalau media itu jangkauannya sangat luas, sangat masif. Apalagi di luar media konvensional juga ada media sosial yang bisa menjadi apa ya, menjembatani kita sebagai masyarakat dengan mungkin pihak-pihak yang berwenang gitu, yang lebih lebih memiliki kuasa untuk menegakkan keadilan, atau bisa mampu melaporkan lah ketidakadilan yang tadi Mas Aldo jelaskan. Tapi memang di sisi lain itu sangat membutuhkan dukungan publik, semua publik masyarakat di Indonesia gitu ya. Karena nggak cuman hanya segelintir orang saja yang bisa memberikan peran tersebut. Karena kita semua harus berani untuk bisa eh, menyuarakan mungkin dengan men-share ke media sosial kita apa yang menurut kita sudah tidak sesuai lagi. Jadi intinya memang perlu dukungan publik yang luas sih Mbak, karena kita nggak bisa berjalan sendiri sebagai warga negara seperti itu. Iya, benar. Jadi memang bisa dikatakan ketika kita ditanya soal bagaimana menyikapi itu ya pasti berawalnya dari kitanya sendiri dulu juga gitu ya, karena otomatis kita akan menjadi generasi-generasi berikutnya juga gitu ya. Nah, ini menarik banget sebenarnya karena eh, sebenarnya masyarakat tuh udah kritis banget sih sebenarnya menanggapi hal ini gitu. Tinggal bagaimana kita menghadapi tantangan ke depannya untuk kita stay seperti itu gitu, sehingga pada waktunya nanti harapan kita juga hukum itu akan benar-benar adil gitu ya. Nah, ini kita belajar banyak banget ini, bukan hanya sekadar hukum itu terus menghukum gitu, tapi bahwasannya
hukum itu mestinya juga juga adil gitu karena itu sangat berdampak gitu ya teman-teman ya. Yang bisa membuat kepercayaan masyarakat runtuh kemudian akhirnya masyarakat pun merasa punya ruang untuk mungkin kasarannya main hakim sendiri gitu ya dan kembalilah efek domino itu akan terus-menerus berputar gitu kira-kira ya. Izin menanggapin kembali Mbak Tia. Hmm. Iya Eh, ya Mbak Dina. ya. Sama kayak yang Mas Aldo bilang sebelumnya, Hmm. reformasi itu wajib, terutama pembaruan secara drastis di bidang hukum yang kayak kita bahas saat ini. Tapi Hmm. tentunya partisipasi publik juga diperlukan dan tidak kalah penting demi keberlangsungan semuanya. Benar. Ya, benar sekali yang dibilang Hmm. Mbak Dinda dan teman-teman semuanya. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik ya harus mulailah dengan hal-hal yang kecil seperti taat pada aturan yang ada, berani bersuara, dan kita eh, tidak untuk menormalisasi ketidakadilan. Mungkin itu tambahan atau tanggapan dari saya. Oke. Rasanya kayak harus narik nafas gitu ya kita ngomongin itu karena emang udah sesuatu hal yang bikin kita juga menghela nafas gitu untuk ngebahas ini gitu ya. Dan ini eh, menarik banget pembahasannya karena udah dari kita bisa bisa dengar masukan pendapat dari teman-teman juga gitu. Mungkin mungkin ada satu dua yang mau nambahin lagi sebelum mungkin saya closing. Cukup kita ya. Oke. Ah, Saya ngucapin makasih banyak banget buat narasumber kita, Mas, dan Mbaknya cuma satu nih sama saya. Yang hari ini udah berkenan banget sharing mungkin pengalaman, sharing pendapat gitu ya tentang tentang tema kita yang kali ini kita angkat untuk kita diskusikan gitu dan mungkin garis bawahnya adalah bahwa hukum itu mestinya bisa melindungi semua semua pihak, semua kalangan gitu ya, tidak hanya uh, pada segelintir orang saja gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih narasumber buat para pendengar juga. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bisa jadi informasi, bisa jadi bahan-bahan apa pembelajaran juga dari sharing-sharing kita ini, sehingga kedepannya kita juga bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Karena seperti yang saya bilang tadi, kita juga pada saatnya nanti akan menjadi generasi-generasi berikutnya gitu yang menjadi bagian dari penegak hukum ini tadi gitu. Semoga kita masih selalu bisa amanah gitu ya dan stay seperti ini gitu. Oke, mungkin saya dan teman-teman narasumber terima kasih untuk waktunya udah nonton diskusi kita. Kita mohon pamit. Oh ya tadi mungkin kayaknya lupa ya kita dari eh, kelompok satu kelas A ya dari eh, Latsar CPNS Bapakom 7 Banjarmasin. Oke, saya tutup podcast ini. Sekali lagi terima kasih. Bye bye. Thank you semua.